ada beberapa adab dalam bicara. Ya. Yang pertama, ya, adab dalam bicara itu banyak. Di antaranya yang pertama itu adalah hanya membicarakan hal-hal yang berguna. Nah, ini yang pertama. Jadi hendaknya ketika kita bicara itu kita membicarakan hal-hal yang berguna. Ya, hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, dan menjauhi perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membicarakan hal yang berguna dan menjauhi perkataan yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika mensifati ciri-ciri orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga menyampaikan, ya, kita baca dari awal ya, surat Al-Mu'minun itu ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Ciri-cirinya yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Ya. Yang kedua, cirinya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada guna. Nah, jadi menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ini diantara tanda-tanda orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang beriman, yaitu dia senantiasa menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang tidak berguna, membatasi diri dengan perkataan yang baik. Ya, contoh perkataan yang tidak baik apa? Ya, ghibah, kemudian adu domba, ya, mencela orang lain dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, ada bicara yang kedua adalah tidak berlebihan membicarakan hal-hal yang mubah. Tidak berlebihan membicarakan hal-hal yang mubah, karena hal ini dapat menyebabkan kita terjerumus dalam perkara yang haram atau makruh. Jadi membicarakan hal-hal yang mubah, ya, itu kita minimalisir, jangan berlebihan, karena hal itu akan menyebabkan kita terjerumus dalam perkara yang haram atau makruh. Ya. Ibnu Umar meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian itu memperbanyak pembicaraan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah kalian itu banyak ngomong, ya, banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak bicara, ya, selain zikir kepada Allah taala itu bisa menyebabkan hati menjadi keras. Bisa menyebabkan hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbu alqasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah manusia yang berhati keras. Jadi orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Karena orang yang hatinya keras itu tidak bisa dinasehati, nggak mempan dikasih tahu, diingatkan nggak mempan. Karena hatinya sudah keras. Ya. Dan di antara yang menyebabkan hati keras itu adalah ketika kita banyak bicara dan pembicaraan kita itu tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya, atau istilahnya omong kosong, ya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Ya. Jadi barang siapa yang banyak ngomongnya, ya, maka dia banyak salahnya. Wa man katsura saqatuhu katsurat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya, berarti dia banyak
banyak dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu kanat annaru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak baginya. Nah, biasanya itu orang yang banyak ngomong itu banyak salah. Nah, dan orang yang banyak salah otomatis banyak dosa. Ya. Dan orang yang banyak dosa berarti tempatnya di neraka. Nah, maka kita harus bicara itu hanya seperlunya, ya, tidak banyak ngomong, ya, agar tidak banyak salahnya. Kemudian yang ketiga, di antara adab bicara yang ketiga adalah bicara hanya saat dibutuhkan saja. Ya, bicara hanya saat dibutuhkan saja, khususnya ketika menjelaskan kebenaran, ya, memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ya. Jadi ngomong itu ya seperlunya saja, ya. Bahkan ya omongan kita itu kita gunakan untuk menjelaskan kebenaran, memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini adab dalam bicara.